Tayangan yang akan Anda saksikan hanya untuk 18 tahun ke atas. Yo, what's up peeps, back again with me, Junior Flippers, guys. So, today we are going to review Geek Vape, ya. Jadi produk Geek Vape adalah Lucid Kit, ya kan? Dari Geek Vape, so let's check it out. Okay, so guys, this is the kit. Ya udahlah, gue udah taruh baterai sini. Ya, jadi di sini adalah gue kedatangan, ya itulah, gue beli Geek Vape Lucid Kit. Ini kalau nggak salah, Lucid Kit ini tuh dari tahun lalu ya. Jadi ntar kita lihat aja tampak-tampaknya gimana. Gue akan kasih tahu speknya ada. Apa yang ada dalam, ada nih Lucid Mode, Lumitang, USB cable, user manual, spare part text, promotion card, warranty card. Nah di sini nih ada kayak gini nih embel-embelnya, dan pastiin di scratch ini yang kode yang kamu terima dari scratch code-nya itu apa ya namanya ya, bisa ya dimasukin, karena beberapa ada juga yang istilahnya yang fake, I don't know, fake or something like that, yang punya juga tapi ternyata pasti masukin nggak bisa. Jadi di sini Lucid Kit gue beli yang warna gunmetal. Kita buka aja, tinggal di slide kayak gini, tusuk-tusuk dari bawah. Kimochi. Nah, nggak kimochi juga sih, biasa aja. Oke, jadi ini adalah boxnya clean, cuma tulisan Geek Vape. Geek Vape. Di sini ada segelnya karena ini gue unboxing hitungannya. Gue selalu unboxing di channel ini. Ya, gue nggak pernah buka baru. Kita tinggal cocok-cocok aja pelan-pelan ya, keluar. Oke, so jadi ini ada Lumitang sama mode-nya. Gue taruh samping dulu. Taruh sini samping. Oke, jadi di sini ada dulu samping. Di sini udah kosong ya, nggak ada apa-apa lagi. Oke. Di sini ada yang namanya user manual. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini ada mesh coil. Dia pakai mesh coil. Jadi di sini ada mesh coil, cara ngisi coilnya. Di sini ada tulisannya dia 5 sampai 80 watt outputnya. Di voltage-nya di 0,1 sampai 4,2 tergantung baterai lu. 85 derajat Celcius, di 950 baterainya 1. Untuk charge-nya 5 volt 1,5 ampere, minimum voltage-nya 3,3 sampai 0,1 volt plus minus. Terus di sini ada dia pakai micro USB biasa, bla 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 bla. Oke, jadi udah gitu aja. Di sini ada, I guess ini warranty card ya. Lupa. Oke, di sini ada promotionnya, warning. Di sini ada Tengli. Tengli ini berarti RDA-nya punya si Geek Vape ya. Jadi ini promotion cardnya. Nah ini dia Lucid Kit. Jadi Lucid Kit ini tuh tank itu luminya tuh ada yang gede ada yang kecil. Setahu gua. Setahu aja. Seinget gua ada. Ini warranty cardnya, purchase information, bla 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 bla, warranty terms-nya, kondisinya apa yang harus dipenuhin, dan ternyata spare part-nya berada. Ternyata ya guys, spare part-nya itu cuma begini doang. Jadi spare part-nya adalah tidak lain tidak bukan adalah tutup segel dari si Lumitang. Oke, that's good ya. Kita dapat ini cemilan, snack ya, silika gel biasa biar nggak lembab dalamnya. USB chargernya nggak ada tanda-tanda Geek Vape sih, gue juga nggak tahu. Terus sisanya dalam boxnya ada apa lagi, kita lihat. Oke, udah nggak ada apa-apa. Kita taruh ke samping boxnya, kita langsung akan bahas mod-nya. Oke, jadi di sini tuh dia pakai 1850. Kebetulan gue pakai VTC 4 1850 2100 mAh 3,7 volt, maksimumnya di bypass. And then di sini ada tulisannya nih, beyond do not use kalau outside of battery pack-nya rusak dan kawan-kawannya. Di sini ada barcode-nya. Oke, jadi di sini tuh dia mirip banget sama yang namanya Pico. Pico, tapi dia 80 watt. Pico, gue lupa Pico berapa watt ya. Pokoknya ini 80 watt maksimumnya. Tapi nanti akan gue bahas ya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kita akan langsung masukin aja. Kebetulan bawa plus atas minus. Yes, tiketnya ada tulisan minus, jadi atas minus nih. Minus ini pantatnya nih. Taruh kayak ini. Nah, ini baterainya masukin gini. Jangan kebalik ya. Karena kalau kebalik bisa merusak, ya kan, merusak. Oke, jadi kita tutup aja, kita screw. Ini agak nggak enak ya, jadi dia nggak smooth ya. Untuk muterinnya tuh kayak apa sih, gerigi-gerigi gitu, jadi kurang smooth di putarannya. Tapi ini keren deh, desain kayak firing button ya, padahal bukan. Coba lihat kayak firing button, kayak pengen pencet, bukan. Dan kita dapat Lumitang. Lumitang ini sebenarnya 24 ya, Lumi ini 24 kalau nggak salah. Lumi ini 24, dia diameternya 24. Tapi karena ada ini, apa namanya? Tonjolan baterai, makanya kalau misalkan lo pakai RDA yang 25 itu nggak akan masuk. Ataupun yang sejenis RDA atau tank yang side tank itu melembung-melembung gitu loh. Lo tau nggak, kayak misalkan si Aegis series punya yang Zeus RTA itu dia ada melendung-lendungnya gitu, 24 mm, itu nggak akan muat.
Jadi kita pakainya Lumiteng karena ini emang setnya begini. Ya kan? Setnya Lucid Kit. Nah, Lucid Kit. Nah, Lucid Kit itu kayak lagu ini ya. I still see shadow in my room. Nah, itu kan Lucid Dream ya. Lucid Dream ya. Oh iya, salah gue coba. Oke, jadi di sini gampang banget kalau kita lihat ya. Di sini tuh ada air hole, air flow, terus selalu mau ngomong apa. Dia ada 3, tapi dia tuh plong. Jadi maksudnya gimana ya plong itu ya? Jadi lu puter nih sampai puter balik, sampai puter ke depan itu nggak ada batasan rigidnya, nggak ada batasannya. Jadi di sini bisa di open 3, terus bisa di open 2 nih, bisa di open 2 terus, bisa juga di open 1, ya kan? Bisa nggak di open. Nah, nggak narik Pak. Parah, tenggorokan lu pecah ya. Ya? Oke, kita akan langsung nyalain aja 1, 2, 3, 4, 5, ya kan tulisannya. Kick, vape, oke balik. Jadi di sini itu settingannya di 30 watt di 0,27 0,3 lah. Terus gue ada 300 puff Pak. Gue udah pakai dia 300 puff. Di sini pakai normal. Jadi di sini tuh ada mode-modenya sebenarnya ya. Jadi kalau kita pencet kayak gini, set, kita akan masuk mode ya. Modenya dimana hitnya soft, firingnya soft, firing normal, sama firing high. Nah gue akan langsung ngasih tahu nih bedanya tuh jauhnya antara soft sama high ya. Soft kita tahan dulu. Oke dah. Nah ini pencet. Nah kita akan firing. Ini yang soft ya. Oke, agak ada delay ya, lebih ada delay. Nah, kita lihat di tampak depannya. Oke, ada delay dikit doang. Nah, kita akan ubah ke mode high. Gue cobain lagi di mode high. Di mode high, kita settingnya 30 watt aja, nggak usah kenceng-kenceng. Dia tuh, apa ya, bisa dibilang tuh, mode ini tuh kayak preheat dan nggak preheatnya ya. Gue cobain ya, ini mode high 30 watt. Lebih apa ya, jadi kan kita tuh ada yang tipenya tuh hitnya slow, istilahnya apa ya, hitnya slow tuh kayak full vaping ya. Jadi kalau di mode high ini sebenarnya agak warm ya, itu namanya warm vaping ya, nggak hot. Kecuali mungkin kalau kita pakai wattage-nya mungkin kita pakai di sekitar range 50 ya. Mungkin kalau kita pakai di sekitar range 50 itu akan lebih jatuhnya warm sampai hot ya, hot vape ya. Kita coba di 50 watt. Oke. Ini lebih nggak ada delay lagi ya. Iya, dia lebih agak apa ya, lebih agak hitnya lebih bagus ya. Hit dari cloudnya lebih bagus. Oke, kita akan lanjut dulu. Jadi itu ada mode paling simple ya. Terus kita akan biasa untuk feature, untuk apa feature lagi, untuk mod seperti ini pasti ada feature yang 3 kali. Ini locking gue udah susunannya berantakan. Gue akan locking dulu. Locking itu jadi gini, ini lockingnya. Oke, lock. Jadi yang di lock itu bukan firing button. Ini aneh, yang di lock itu adalah wattage settingnya. Jadi ini yang ke lock gitu. Kita unlock dulu. Coba kita pencet yang ini. Oke, nggak ada ternyata. Kita akan pencet 3 kali ya. 1, 2, 3. Itu akan ubah mode dari ini jadi VPC, dari wattage mode ke VPC, dari VPC ke 1, 2, 3, pindah ke SS. Pakainya Fahrenheit. Kita 3 kali lagi. Jadi ini Chrome. 1, 2, 3. Pakai TI. 3. TCR mode 1, 2, 3, bypass. Nah di bypass ini baru nih, lihat ya, letek ya. Padahal dia cuma pakai mesh, yang notabene-nya harusnya nggak ganas. Tapi kalau kita bypass, itu benar-benar kekuatan baterai sih. Kan gue pakainya VTC 4 yang 3,7 volt. Oke, kita lihat ya di voltasenya. Dia ngangkatnya ternyata sampai 3,2, jadi tetap nggak bisa maksimum ke 3,7. Gue juga nggak tahu kenapa. Kita pencet lagi 3 lagi, 1, 2, 3, setting. Nah di setting ini yang agak lucu. Jadi di sini yang sisi uniknya itu, jadi setting itu jadi pencetnya bukan atas bawah. Nah ini nggak bisa dipencet kan? Nah kita jadi pencetnya dua-duanya nih ya, atas dan bawah kita pencet, pecah. Nah kita masuk ke TC watt. Di sini ada TC watt. Ada smart on off. Gue belum tahu smart on off itu kayaknya mungkin kalau misalkan kita nggak pakai dia akan automatically off. Screen time-nya bisa kita atur. Gue akan kasih screen time-nya 15 second biar kalian lebih enak lihatnya. Brightness, nah di brightness ini bisa kita maksimumkan nih brightness-nya. Yang jelas pasti semakin tinggi brightness, power consumption-nya juga semakin tinggi ya. Jadi ini brightness-nya naik, ini brightness gue bikin low. Mungkin di kamera tuh kurang jelas ya, mungkin karena gue pakai lightning juga. Tapi kalau misalkan kita di luar, kita di tanpa lightning ya, ini gue kecilin dulu lightning. Kita lihat nih tanpa lightning ya. Ini brightness-nya paling rendah nih, kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat pakai mata tuh ini kurang jelas nih. Apalagi kalau kena cahaya dia nggak akan jelas nih. Sama lagi. Tuh agak.
K, 2K. Nah, kita mau setting tuh lama banget ya. Emang kayak gitu ya. Setting dulu, kita ininya brightness-nya kita setting. Kita tinggiin dulu brightness-nya. Nah, jadi ini kan kayak cerah banget ya. Ini dengan low lighting tuh, jadi ini enak banget dilihat. Kalau misalkan lu cukup lighting, menurut gua karena gua lightingnya cukup, gua akan kasih brightness-nya di sekitar 50%. 50% udah cukup lah. Oke, kita masuk setelah brightness, kita pencet hands mode. Hands mode ini tuh kalau nggak salah, jadi kayak bisa dari sisi sini, bisa di sisi sini. Jadi kayak tergantung tangan lu megang gimana. Gue sih normalnya begini ya, try normal. Oke, ngeblur. Ngeblur dong. Hands mode udah, kita pakai puff counter. Puff counternya itu bisa di on. Gue pakai on di 3. Ini gue totalnya nge-puff dari 385. Terus bisa di on. Kok ngeblur? Bisa on, off. Jadi puff counternya bisa on, off, dan di reset. Gitu. Jadi kalau misalkan lo mau jual, bisa lo reset. Jadi nggak ketahuan berapa kali. Default ini jadi kayak di reset, exit. Udah semuanya doang di settingnya. 1, 2, 3. Jadi kita balik lagi ke sini ya, di 50 watt. Gue akan pakainya hitnya di normal aja. Mari soft aja, soft. Kita main di 50 watt aja ya. Soft di 50 watt. Cukup lah menurut gue. Jadi cukup ini ya. Menarik ya. Menarik. Cukup oke, cukup simple. Modenya dia cukup simple, apalagi gue yang sukanya simplicity banget. Untuk pakai ini daily use, jujur enak ya. Jadi maksudnya lu nggak ribet, lu tinggal refill dari sini, lu nggak perlu gonta-ganti coil. Itu brother. Dengan resistor 0,27, dia mesh. Jadi taste-nya enak ya, cukup enak. Kebetulan gue pakai American Breakfast, tetap. Itu taste-nya keluar, cuman TH-nya kurang. Jadi dia itu menghasilkan TH-nya kurang. Nah ini gue akan mencoba kita benar-benar kita maksimumkan powernya. Jadi di sini gue 80 watt ya kita firing. Lihat ya, ini 3,28. Nih, gue akan coba turunin ke berapa ya? Kita enaknya coba kita main di coolnya di 40. Let's try 40. Kita coba di 40, 37, 40. Lihat ya, dia cuma beda voltasenya tuh cuma 0, sekian nih. Tadi 3,28. Coba kita naikin ke 50. Gue akan coba lagi di 50. Nah, 3,28. Jadi di sini gue berasumsi bahwa mau lu firing di 50, mau lu firing di 80 itu akan powernya akan sama aja. Nih ya, gue coba di 50 ya. Let's see how strong, big is the cloud ya. Dia warm, cloudnya cukup banyak. So let's compare it to 80 ya. Kita akan compare ke 80. Ya, dari segi cloud dia nggak bertambah, but dari segi warm, dari segi rasanya, taste-nya dia itu lebih panas di 80 watt. Tapi jujur berarti boros ya. Jadi boros kalau lu main ini wattage itu, jadi kayak wattage-nya itu nggak terlalu berpengaruh gitu loh. Cuman akan kayak pengaruhnya ke warming-nya doang, warm sensation aja. Tapi powernya akan sama. Jadi baterai lu ini yang dibilang draining baterainya kenapa besar ya kan? Ya karena hal itu gitu loh. Oke, jadi gue akan coba save the battery for the video. Gue akan main di 30 aja. 30 di soft, kita lihat dia akan berapa voltasenya. Dia 2,8 lah, maksud gue cukup lah. Untuk santai sih cukup banget. 30 watt menurut gue cukup, flavornya cukup ngangkat, taste-nya jelas, layernya biasa aja. Mungkin karena tanknya juga, flavornya jadi kurang, ya biasa. Oke, gue akan langsung masuk kepada apa ya namanya, pro and cons. Oke, kita akan langsung masuk kepada pro and cons. Kalian suka mendengar pro duluan, karena setiap barang itu memiliki kelebihan dan kekurangan, ya kan? Gue akan langsung aja masuk ke pro and cons-nya. Kita masuk pro dulu. Gue akan pro-nya dulu dari tanknya ya. Pro yang pertama, kita akan bahas satu-satu. Pro yang pertama itu sebenarnya dari tanknya yang gue rasakan adalah ini. Ini mungkin leaking sedikit ya, karena mungkin udah nggak terlalu bagus, maybe foilnya. Di sini agak kotor sedikit, gue akan bersihin dulu tanknya. Jadi tanknya itu, pro yang pertama menurut gue, tanknya itu desainnya cukup bagus. Dia nggak panas, nggak ada speedback. Alasan nggak ada speedback itu gampang, dia corongnya jauh banget ya. Jadi gini, coilnya itu letaknya agak di dalam, mungkin nggak kelihatan di sini, tapi mungkin kurang kelihatan di sini, tapi coilnya di dalam sana. Dan jarak antara coilnya itu mungkin berapa senti ya? Segini nih, kurang lebih segini jarak dari coil. Jadi coilnya itu jauh, jadi memungkinkan speedbacknya itu sangat kecil. Itu pro yang pertama menurut gua. Pro yang kedua menurut gua adalah dia capnya itu dapat extra piece tadi tuh, yang kita dapat mana tadi extra piece-nya? Wah, extra piece-nya hilang. Ya pokoknya extra piece-nya adalah, mungkin ada, nanti gua cari. Jadi extra piece-nya itu menurut gua guna banget. Jadi kalau misalkan sampai hilang,
Lu masih ada cadangan? Oh, ternyata ada. Nah ini, jadi ada cadangan ya, cadangan. Pro yang berikutnya menurut gue airflow-nya yang bener-bener plong banget, enak banget buat direct tulangnya. Apalagi bisa lo setting 2, 3 dan plong gitu. Dan udah sih anjir, gue nggak ada pro lagi sih dari tanknya, itu aja. Kita lanjut ke pro untuk si Mod F. Jadi modnya ini menurut gue desainnya cukup oke. Dari segi desain, looksnya lebih clean daripada Pico ya. Maksudnya sisi-sisinya lebih solid. Di sini ada tulisan Lucid, jadi keren banget. Nggak kelihatan murahan, tidak kelihatan murahan, padahal murah. Nah itu lu pasti tertarik. Nggak kelihatan murahan, tapi murah, oke. So di sini displaynya juga nggak neko-neko, maksudnya to the point banget. Apa yang lu pengen tahu semuanya ada di sini. Itu simplicity-nya, kita ngejar simpelnya aja. Itu adalah sebuah pro, oke. Jadi itu menurut gue pro yang diberikan. Apakah ada pro lain? Coba gue pikir lo. Kayaknya nggak ada deh. Maksudnya pro-nya itu aja sih. Kayaknya pro-nya nggak terlalu banyak ya dari si device ini. Udah sih itu aja pro-nya. Kita akan langsung masuk kepada cons-nya. Kalian suka cons? Gue juga suka cons. Apalagi menjelek-jelekan produk dari brand besar seperti Geek Vape. Nggak menjelek-jelekan sih. Gue memberikan review sesuai yang gue rasakan. Jeng jeng jeng. Nggak back sound. Jadi gini. Cons yang menurut gue itu paling dirasakan adalah Lumi Tank. Padahal tadi gue sebut dia pro, sekarang jadi cons. Why? Lo mau tahu alasannya apa? Lumi Tank ini adalah disposable tank. Emang dia tidak mencantumkan bahwa Lumi itu disposable, tapi gue buka ini ya. There is freaking no way lu bisa ganti coilnya. Lihat pinnya, dia gold plated, tapi nggak ada screw. Jadi istilahnya emang dia dibuat untuk bukan untuk dibongkar. Emang kalau udah tidak enak ya Lumi ini harus lu buang, lu ganti. Mau nggak mau. Damn, that's the freaking biggest cons ya. Menurut gue itu consnya parah banget. Harusnya maksudnya kalau lu mau jual produk, lu harusnya kasih specified gitu loh, specification yang lebih jelas gitu. Disposable kah? Atau rebuildable kah? Ya maksudnya tolong diberitahukan gitu loh. Atau mungkin yang kalau kayak Pico itu pakai tank Melo. Nah, Melo tank itu dia kan coil OCC bisa diganti, dan Lumi you no freaking way untuk mengganti si coil. Cons yang berikutnya, baterai. Ada tonjolannya kayak gini. Kenapa sih dia, maksud gue kenapa nggak dibikin lebih tinggi biar lebih flat gitu loh. Jadi looksnya lebih clean, lebih cakep. Itu menurut gue cons loh, karena di sini nggak kelihatannya kayak ada tonjolan gini, kayak mau dipencet tapi nggak bisa. Yang alhasil ya kayak cuman pajangan yang nggak jelas gitu. Maksud gue nggak terlalu suka looks ada tonjolannya, tapi emang keren. Tapi menurut gue cons kalau lu misalkan pakai RTA yang size-nya 24 tapi pakai tanknya yang agak bulky, atau mungkin lu pakai RDTA whatever lah yang lu pakai di 25, itu nggak akan muat. Man, that's cons menurut gue. Cons yang berikutnya, this is walaupun dia emang tidak menyarankan untuk charging di sini, emang tidak sepatutnya juga di charging di sini karena dia pakainya eksternal 18650. Tapi dengan micro USB, cons. Gue gak suka micro USB, gue selalu mencintai USB Type-C, dimana fast charging. I guess that's it. Sama cons yang menurut gue yang tadi yang gue bahas ya, jadi kenapa dia punya voltage di 50 sama di 80 sama, itu menurut gue cons juga sih. Jadi kalau mungkin lu pakai baterai-baterai kayak MX Joe yang 4,2 volt, 4,0 volt, atau mungkin baterai-baterai yang di atas 3,7 volt, ya alhasil tetap aja drainingnya sama. Karena power output yang dikasih itu jadinya besar juga gitu loh, sama aja. Jadi baterainya, ya gue bisa bilang baterai ini boros, cukup boros. Gue itu pakai ini 100 puff satu baterai. Kurang lebih 100 puff satu baterai itu aja gue main di 30 watt ya. Jadi gue main di 30 watt itu 100 puff bisa habis satu baterai. That's the cons. Oke. Dan ini mengenai cons yang terakhir ya, yang gue rasakan ya, dia ini cheap banget. Kenapa gue bisa bilang cheap banget? Jadi di sini gue akan cuman kayak compare aja. Di sini gue punya Asvape Hita, dan di sini gue punya Melo lagi kan, Lucid Cat, yang weightnya itu menurut gue nggak beda jauh. Lu bayangin, gila. Mod kecil ini sama mod segini gini, weightnya itu kayak nggak beda jauh. Amazing kan? How cheap this is. Apalagi kita buka baterainya, kita keluarin, kita masukin. Damn, sumpah, ini sama ini beratnya beda jauh. Serius, gue nggak bercanda.
di sini tuh ini tuh bener-bener yang emang enteng banget, lightweight banget, dan di sini tuh heavy ya. Jadi di sini lebih berat, lebih berasa solid ketimbang ini kayak berasanya kayak mainan gitu loh, lebih berasa kayak mainan. But gue appreciate banget ya. Di sini kenapa gue appreciate banget sama Geek Vape, karena Geek Vape itu istilahnya ingin membantu kalian yang mungkin dananya pas-pasan atau tidak memiliki dana yang banyak. Kalian bisa beli ini gitu loh. Apalagi maksudnya Geek Vape brand itu emang sebenarnya cukup baik dan memberikan penawaran yang cukup oke dengan harga yang cukup oke. Bener gak? Jadi ini itu harga berapa? Oke, jadi ternyata ini tuh harganya 150.000 aja. Lu akan mendapatkan yang tadi sudah gue sebutkan, dan lu tinggal beli liquid, lu tinggal puff gitu loh. Bodoh, gue lupa nyalain. Oke, jadi ini simple banget, emang simplicity banget. Murah, karena kalau lu ngincer murah, gue rekomen banget ini. Kalau gue ada juga kan si Helix Mod, gue ada Helix Mod sama ini ya. Kalau kita bandingin ya dengan harga yang berbeda tipis, gue sih milih ini, walaupun emang lebih boros dari penggunaannya, tapi simplicity-nya, eksklusif, elegannya tuh lebih dapat di sini daripada ini, bener gak? Ini kayak lebih mainan daripada ini sebenarnya. Cuman, look, this is freaking okay, gue cocok pakai ini. Ya, kalau lu nanya gue, bang, gue mendingan beli mana ini sama ini, itu semuanya back again ke lu gitu loh. Dan lu ada berapa, lu yang pengennya kayak apa, lu bisa tanya sama gue di kolom komentar, bebas, lu mau nanya apa aja gue kasih jawab. Terus kalau lu mau compare bla bla bla, ya gue akan mengusahakan untuk melakukan apa yang kalian request gitu loh. Misalkan lu mau compare mod ini sama mod apa, ya gue akan usahakan untuk melakukan komparasi seperti itu. Oke? So gue mau ngomong apa sih? Ya gitu aja sih, udah gak ada apa-apa lagi. So thank you banget yang udah nonton, yang udah subscribe gue bener-bener terima kasih juga yang udah nonton video gue, ternyata banyak gitu loh. Kalian excited juga untuk melihat review sampah yang gue berikan, tapi gue bener-bener terharu gitu loh. Kalian walaupun mungkin pasif ya, komentar-komentarnya jarang, tapi kalian tetap nonton. Apalagi di beberapa video gue sebelumnya banyak yang nonton. Thank you banget. So gue selalu tidak bosan-bosan mengingatkan untuk like, comment, subscribe di channel YouTube gue, dan jangan lupa follow Instagram gue di JuniorVaper98, ada ya di Instagram, nanti akan ada linknya ada di bawah kalau nggak salah. Terus jangan lupa juga 1000 followers, 1000 subscriber di YouTube dan Instagram gue akan melakukan giveaway, dan giveaway-nya apa, who knows, kita nggak akan tahu giveaway-nya apa. So stay tuned in my channel. Thank you guys, see you on the next video. Junior Vapers out, bye. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tulis request kalian di section komentar. Thank you guys, see you.